Pada bagian ketiga ini, saya akan menjelaskan mengenai analisa portofolio menggunakan single index model. Masih bersama dengan saya, Anggreni Dian Kurniawati. Single index model dapat digunakan untuk menghitung return ekspektasian atau ERI, variance dari sekuritas atau sigma I kuadrat, dan covariance antar sekuritas sigma IJ yang merupakan parameter-parameter input untuk menganalisa portofolio menggunakan model Markowitz. Seperti yang sudah diungkapkan di bagian pertama tadi, bahwa single index model berusaha untuk menyederhanakan model dari Markowitz, terutama dari parameter-parameternya. Nah, maka di sini kita akan melihat lebih lanjut bagaimana bentuk penyederhanaan dari model Markowitz tersebut. Di sini dicontohkan untuk periode 1 sampai dengan 7 ada return saham PTA atau dilambangkan sebagai RA, dan kemudian ada return saham PTB yang dilambangkan dengan RB, dan return indeks pasar yang digambarkan sebagai RM. Masing-masing sudah dihitung dan kemudian ada rata-rata aritmatikanya. Nah, setelah penghitungan seperti contoh A-nya itu sudah dibuat, diketahui bahwa beta A sama dengan 1,7, sigma A kuadrat sama dengan 0,02, dan sigma M kuadrat sama dengan 0,0026. Dan beta B sama dengan 1,3, beta B kuadrat sama dengan 0,01998, sedangkan masing-masing untuk proporsi A dan B adalah 0,5 atau 50%. Maka di sini kita bisa menghitung kovarian antara return PTA dan juga PTB dan risiko portofolio berdasarkan model indeks tunggal atau single index model. Maka di sini untuk sigma AB atau kovarian dari A dan B kita bisa hitung dengan mengalikan antara beta A dikali dengan beta B dikali dengan resiko pasarnya, yaitu digambarkan sebagai sigma M kuadrat. Maka sesuai dengan data yang tadi sudah dituliskan di depan, beta A sama dengan 1,7, beta B sama dengan 1,3 dikali sigma M kuadratnya adalah 0,00026. Maka kovarian antara A dan B adalah 0,00057. Sigma P kuadrat atau resiko portofolio kita juga bisa cari dengan menggunakan proporsi dari portofolio yang terdiri dari A dan B tadi, yaitu WA kuadrat yang dilambangkan sebagai proporsi dari saham A dikuadratkan dikali dengan sigma A kuadrat ditambah dengan proporsi dari B atau WB kuadrat dikali sigma B kuadrat ditambah 2 dikali proporsi A dikali proporsi B dikali dengan covariance dari AB. Kita tinggal masukkan saja dari data yang sudah ada, yaitu 0,5 kuadrat dikali dengan 0,002 ditambah sigma 0,5 kuadrat dikali 0,01998 ditambah 2 dikali 0,5 dikali 0,5 dikali 0,00057. Maka dapatkan hasilnya untuk resiko portofolionya adalah sebesar 0,0035. Nah, apabila kita ingin melakukan analisa portofolio dengan menggunakan single index model, kita juga bisa menghitung terlebih dahulu return realisasian dan return ekspektasian portofolio. Di sini saya langsung kepada return ekspektasian portofolio, karena return ekspektasian portofolio itu merupakan return yang sangat digunakan oleh investor dalam mengambil keputusan investasi.
Dan return ekspektasian portofolio ini merupakan rata-rata tertimbang dari return ekspektasian tiap-tiap sekuritas tunggal. Sama dengan ketika kita menggunakan rumus dari Markowitz, di sini juga untuk return ekspektasian portofolio juga merupakan rata-rata tertimbang. Sedangkan untuk return realisasiannya juga sama. Kita bisa menggunakannya rata-rata tertimbang dari return realisasian tiap-tiap sekuritas tunggalnya. Nah, di sini bisa digambarkan dengan rumus ini, beta P atau beta dari portofolionya itu sama dengan sigma NI sama dengan 1, proporsi dari sekuritas I dikali dengan beta I. Kemudian untuk alfa dari P-nya itu sama dengan N sigma I sama dengan 1 sama dengan proporsi dikali alfa I. Maka kita bisa dapatkan untuk return ekspektasian dari P-nya itu adalah sigma WI, sigma NI sama dengan 1 proporsi dari sekuritas I dikali dengan alfa I ditambah sigma NI sama dengan 1 proporsi I dikali beta I dikali dengan ERM. Maka didapatkan ERP sama dengan alfa P plus beta P dikali dengan ERM. Berikutnya kita menuju ke resiko portofolio. Resiko adalah kemungkinan terjadinya perbedaan antara return aktual dengan return yang diharapkan atau return ekspektasiannya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa untuk sebuah resiko di mana ketika kita memiliki saham atau kemudian dalam hal ini adalah portofolio, pastinya akan mengalami adanya trade-off antara return dan resiko, di mana return yang kita harapkan dengan kita berinvestasi di portofolio itu belum tentu kita dapatkan di masa depan sesuai dengan apa yang sudah kita estimasikan. Sehingga di sini ada resiko. Nah, risiko portofolio bisa dihitung dengan menggunakan cara ini. Tidak sama seperti return ekspektasian dari portofolio yang hanya mengalihkan dengan rata-rata tertimbang, untuk risiko portofolio ini memiliki rumus yang berbeda. Di sini untuk beta P-nya sama dengan N sigma I sama dengan 1, proporsi I dikali beta I, maka untuk sigma P kuadratnya adalah sama dengan sigma NT sama dengan 1 dikali WI dikali beta I kuadrat dikali sigma M kuadrat ditambah sigma NT sama dengan 1 dikali dengan proporsi dikali dengan sigma EI kuadrat. Jadi di sini masih memasukkan unsur beta I dan juga untuk sigma EI, di mana beta I di sini menunjukkan untuk yang resiko sistematik, sedangkan untuk yang sigma EI menunjukkan untuk yang resiko unik di dalam perusahaan. Maka di sini bisa juga disederhanakan menjadi sigma P kuadrat sama dengan beta I kuadrat dikali sigma M kuadrat ditambah dalam kurung N sigma I sama dengan 1 proporsi sekuritas ke I dikali sigma EI kuadrat atau resiko tidak sistematik dari sekuritas ke I dikuadratkan. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan di depan bahwa single index model dapat untuk menyederhanakan parameter-parameter input yang ada pada model Markowitz. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingannya apabila kita memiliki jumlah sekuritas 1 sampai dengan 10.000. Kemudian di sini ada perbandingan jumlah parameter yang harus dihitung dengan model Markowitz dan model indeks tunggal. Di mana untuk yang model Markowitz, nanti di situ ada N plus N dikali N-1 dibagi 2. Untuk yang model indeks tunggal atau single index model adalah 2N plus 1. Kalau dilihat dari rumusnya lebih sederhana ya untuk yang model indeks tunggal. Nah, maka kita coba lihat
ketika jumlah sekuritasnya hanya 1 sampai dengan 3. Untuk jumlah sekuritas 1 sampai dengan 3, model Markowitz lebih sederhana dibandingkan dengan model indeks tunggal. Tetapi jika kita lihat dari sekuritas, jumlah sekuritasnya 4 ke atas, atau bahkan sampai dengan 10.000, kalau kita melihat dengan model Markowitz, ketika jumlah sekuritasnya 4, maka parameternya adalah 10, sedangkan untuk model indeks tunggal adalah 9, lebih kecil dibandingkan dengan model Markowitz. Apalagi jika jumlah sekuritasnya adalah 10.000. Model Markowitz di situ ada 50 juta 5.000, sedangkan untuk model indeks tunggal jumlah parameter yang harus dihitung hanya 20.001. Nah, maka inilah yang menjadi bukti mengapa model indeks tunggal bisa untuk menyederhanakan jumlah parameter yang ada di dalam model Markowitz. Semakin banyak sekuritas dalam portofolio, maka nilai risiko yang tidak sistematik akan semakin kecil nilainya dan akan bernilai 0 jika jumlah sekuritas semakin besar. Ini merupakan implikasi dari penyederhanaan dari single index model yang ada untuk menghitung risiko dari portofolio yang ada. Dan risiko portofolio yang terdiversifikasi dengan baik hanya terdiri dari unsur sistematiknya saja, atau dalam artian bisa dihitung dengan risiko sistematiknya saja. Sedangkan untuk risiko tidak sistematiknya itu kemudian menyesuaikan dengan berapa banyaknya aktiva yang ada di dalamnya. Jadi sekian pembuktian terkait dengan mengapa sih single index model itu dikatakan bisa menyederhanakan dari model Markowitz yang sudah pernah dipelajari, dan juga bagaimana melakukan analisa portofolio dengan menggunakan single index model. Berikutnya, di bagian yang keempat, kita akan belajar mengenai bentuk lain dari single index model, dan juga nanti terakhir akan diceritakan juga terkait dengan risiko yang bisa dihitung ketika kita memiliki juga aktiva bebas risiko.